Nggak punya uang tapi pengen beli es. Cakep. Selamat datang di 30 Minute with Himakom UMS. Halo Komuners, balik lagi sama Andin dan Hanif di podcast 30 Minute with Himakom UMS. Ya, gimana kabarnya? Aku baik sih. Kalau kamu sendiri gimana? Ya, aku alhamdulillah baik, tapi kemarin ya nggak bisa nemenin para Komuners ya karena ada suatu urusan gitu. Ya. Ada job lah gitu lah. Ya, banyak job ya. Padat banget, terbang lah ya. Kayak ngalahin pemerintah nih Aduh, kayaknya. pejabat Pak, ya. Oh ya, pejabat. Tapi gimana Andin? Apa kabar? Baik sih. Baik ya. Kemarin kan kamu tinggal gitu. Aduh. Jadi ya agak gimana tapi tenang, gitu. aku itu hilang tapi nggak healing. Iya. Healing tapi nggak hilang. Kebalik. Iya, Kebalik. kebalik ya. Oke, tapi kali ini di podcast season 3 kita tuh akan bahas sesuatu yang menarik dan hype abis gitu ya. Apa di tuh? kampus dan kalangan anak muda ya. Apa tuh? Itu perkataan yang cukup tidak berkenan di hati. Maksudnya bisa menyinggung hati gitu lah. Iya, dan ini masuk ke pembulian gitu ya. Ya, boleh bisa masuk pembulian, pelecehan ataupun diskriminasi. Iya, gitu. betul. Yaitu langsung aja yaitu ada hate Hate speech. Nah, Kita Tapi- nggak berdua ya. enggak dong. Nggak cuma ngobrol-ngobrol gitu. Iya, toh. tapi kalau berdua itu kurang asik lah ya. Iya, Masa betul. kita harus datangkan seseorang yang berprofesional, berpengalaman. Ya, berpengalaman dalam berpengalaman. menerima hate speech. Betul, dan juga udah mempunyai solusi yang terbaik lah Ya, gitu. betul. Jadi kita langsung aja nih sambut adalah Kak Kak Irfan. Halo Kak Irfan. Halo Wih, Hanif dan Andin ya. Iya, Ya. tampak Sumringah. sumringah. Alhamdulillah. Full senyum ya Kak ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, alhamdulillah. Kesibukannya apa nih, Kak? Ya untuk sekarang ini karena udah selesai kuliah ya, selesai sidang mungkin ya tinggal pelatihan lah. Oh. Basically kan informatika Mm. harus punya pelatihan sebelum kerja. Oke. Oke, tapi akhir-akhir ini berarti cukup Ya, pelatihan-pelatihan aja Kak ya. pelatihan buat nyiapin ke nanti dunia kerja begitu. Oke, sama wisuda ini ya. Oh, Udah ada gandengan belum? Ah belum. Oh, belum. Andin siap ya? Ya, mungkin Komuners. Komuners. Ah, Mungkin siap. Komuners, Mungkin Komuners siap. berminat gitu Betul, ya. berminat dan ingin mendaftarkan diri ya untuk menjadi itu teman hidup. Bukan dong. Itu bukan. Dan jadi teman gitu. Betul. Tapi daripada kita basa-basi dan kelamaan ya, mungkin Komuners pun juga pada penasaran apa yang akan kita bahas nih, yaitu Betul. hate speech. Jadi kita langsung aja masuk ke inti pertanyaan, yaitu yang pertama. Gini, Kak Irfan. Ya. Menurut Kak Irfan nih, hate speech itu apa sih? Oke, aku mulai hate speech ya. Betul. Sebenarnya basically hate speech itu gini lah, aku awali dulu kalau aku ini bukan seorang profesional, Ya. bukan seorang entusias, bukan seorang yang ahli di bidang hate speech. Seperti itu yang jelas apa ya, baru orang yang mungkin salah satu contoh yang pernah kena hate speech gitu aja ya. Mungkin aku jelaskan dari sudut pandangku kalau hate speech itu kurang lebih dari kata-katanya ya, hate speech kan ujaran atau perkataan ya, Betul, perkataan betul. yang sifatnya itu satu menyudutkan, kedua mungkin menjelek-jelekan, terus kemudian humiliate, sifatnya abusive, kasar gitu ya. Iya. Lebih kayak gitu sih yang pengalamanku yang aku dapatkan mengenai hate speech. Oke. Oke. Berarti itu bisa termasuk dalam diskriminasi nggak sih Mas? Ya, diskriminasi. Cuman memang mereka masih dalam ranah ucapan, belum sampai ke tindakan. Oh Betul. ya. Aku juga bingung sih kenapa ya bisa orang-orang tuh ngasih hate speech Iya. kepada orang lain. Padahal dia tuh nggak tahu yang udah dilakukan tuh apa aja Iya. orang itu. Nggak sadar gitu ya. Cuman Nah. taunya dari cover gitu sih. Iya. Nah, apa aja sih faktor penyebab hate speech itu tadi? Oke, kalau faktornya ya yang sejauh pengalamanku memang di masa sekarang ini memang semuanya itu bisa serba diakomodir ya. Sebenarnya hate speech itu dari dulu udah ada kok dalam masa zaman Rasulullah, para sahabat gitu ya. Waduh, siap. Itu sudah pernah ada hate speech. Betul. Para Abu Jahal atau siapa Oh ya. iya. Udah pernah ada juga yang hate speech ke Rasulullah, tapi cuman kan mereka nggak diakomodir sama Facebook, Twitter, Ya, nggak ada nggak kan ada zaman dulu masa iya ada platformnya Twitter gitu kan ya. nggak ada ya. Nah, sekarang ada platform dan mengumpulkan orang-orang yang satu pandangan, dalam artian satu pandangan tadi itu hate speech-nya tadi. Misal saya dapat hate speech ya dari orang tertentu, orang tersebut nge-tweet soal saya gini, hate speech ternyata dilihat sama banyak orang dan itu menurut mereka kok satu pandangan. Iya. Dia diakomodir lah, di retweet lah Iya. atau di like, makanya makin tinggi. Iya. Nah, itu hate dia. speech. Faktornya itu pertama, kemudian yang kedua memang pasti ada iri dengki lah, ada Betul. iri dengki ketidakmampuan orang tersebut dalam melihat apa yang mereka lihat di media sosial. Karena hate speech saat ini
boomingnya di media sosial ya. benar. Karena mereka nggak mungkin berani. Iya betul. Ya, jadi Di banyak depan umum ya, Kak, ya. beraninya ngetik ya. Iya. Berani cuma di belakang, datangin langsung kicep ya. Iya. Kicep gitu. Tapi nggak apa-apa ya Kak, gitu. Udah biasa menerima hujatan atau kritik, saran, masukan Kemarin gitu. gitu sih. Oh, gitu. Di aja, terima dengan lapang dada gitu. Ya. Oke, lanjut ya Kak ya. Iya, lanjut. Bentuk-bentuk head speed itu apa aja sih? Kan tadi dari timbulnya head speed. Nah, ini bentuk-bentuknya apa aja? Ya, kalau head speech ya, kita masih dalam koridor, dalam artian head speech itu kan masih dalam ucapan ya, belum sampai ke tindakan. Cuman kan yang ngeri itu kan kalau udah sampai ke tindakan. Ya, Kita masih betul. dalam konteks, dalam koridor, masih dalam perkataan. Betul. Kalau kemarin aku sempat browsing ya, sempat aku juga belajar juga. Ternyata head speech itu kurang lebih ada 3 sih, dibagi buat dehumiliation. Kalau artinya itu kurang lebih, misal nih contoh ya, ke Hanif ya, monyet lu, babi lu, itu sama dehumanisasi. Dehumanisasi. Jadi mereka nge-treat orang dengan ucapan itu seolah-olah hewan yang rendah, kan hewan yang dipandang rendah itu kan babi, monyet, anjing kayak gitu. Tuh kemudian ada juga yang sifatnya kekerasan, dalam artian itu mereka pakai kata-kata yang kasar, abusive. Nah terakhir itu apa ya, little warning lah, artinya peringatan kecil. Ini biasanya sih kalau yang aku lihat itu ke institusi atau ke pemerintahan. Misalnya mereka pemerintah tuh mungkin kebijakannya agak nyeleneh atau mungkin nggak genah gitu ya. Atau mungkin kalau kejauhan ke pemerintah, ke ormawa teman-teman aja lah mungkin kayak gitu ya. Atau mungkin ke dekanat atau universitas, kebijakannya kurang begitu genah. Nah itu boleh. Nah ada tuh yang head speech kayak itu peringatan kecil, baru peringatan kecil, belum ada sampai ke demo. Nah itu kekerasan juga ya, bisa terjadi bisa ya jadi juga kekerasan, karena demo itu kan kalau emang mahasiswa tahu esensinya ya nggak akan terjadi chaos gitu. Yang penting ya tetap jalanin aja Mas ya. Harus tahu apa tujuan dari demo. Betul, nggak cuma ikut aja terus nggak tahu tujuannya apa kan. Banyak kan harus mencari tahu dulu gitu loh kita. Nggak cuma ikut doang ya. Ya, semoga para petinggi-petinggi diberikan hidayah Amin. Dan amanah. Amin. Oke, lanjut. Kemudian contoh head speech yang ada di kalangan mahasiswa tuh apa sih Kak? Nah ini kayaknya Kak Irfan banyak banget ya pengalamannya. Soalnya dulu tuh udah pernah menjadi gubernur BMFKI di Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu. Jabat kampus. Oke, mungkin contoh ya tadi ya. Speech yang udah pernah terjadi. Mungkin ini aku awali memang dari pengalaman aja ya, mungkin sambil cerita ya. Kalau yang head speech yang pernah aku rasakan itu memang dari salah satu akun buzzer ya di Instagram ya, teman-teman udah tahu sendiri lah. Akun itu besar, memang engagementnya besar dia. Dan mempengaruhi banyak hal, sampai ke birokrat, sampai ke Pak Sofyan Hanif pun udah denger saat itu, dan beranak pinak sampai ke FKI. Jadi fakultas FKI itu termasuk spesial ya, saat itu spesial karena buzzernya banyak saat itu. Kurang lebih buzzer yang bikin akun itu ada kurang lebih 3 atau 4 gitu. Seingatku pas akun jabat ya, kurang lebih kayak gitu. Sama dia nge-treatnya ngasih suatu ujaran kebencian yang sifatnya menyudutkan, kemudian memutarbalikkan fakta, itu pasti memutarbalikkan fakta, dan apa yang teman-teman nggak lihat secara langsung itu seolah-olah dari mereka itu salah. Misalnya gini, teman-teman kan itu kan head speech DPNFK itu kan baru lahir ketika pandemi ya, atau online semuanya ya, teman-teman masih kuliah online. Masih belum tahu kampus, masih pandemi, kemudian dia lahir kemudian head speech, otomatis kan teman-teman nggak tahu nih kayak BMFKI atau BEM-UMS tuh gimana sih kinerjanya ketika langsung ya. Nah ketika itu mereka masuk dari situ, pandai juga mereka. Masuk dari koridor itu, akhirnya mereka bikin suatu memutarbalikkan fakta, intinya menjelek-jelekan apa yang menurut mereka itu kurang pas. Entah itu BEM-UMS, BMFKI, entah itu rektorat dan Pakmawa, apapun itu. Kayak gitu sih pengalamanku. Berarti cuman nggak tahu kebenarannya aja. Iya, masih di koridor medsos sih, belum ada yang sampai datang ke aku langsung berani. Ada yang berani sih. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Karena pasti habis dia. Oke. Bisa tak tangkis lah. Karena belum di riset ya Kak ya. Oke. Sebelum itu Kak Irfan itu dulu sebagai apa sih Kak? Kalau boleh tahu di gubernur di Kalau di FK itu sebenarnya dari awal aja ya, dari awal masuk BEM pertama kali itu kan 2019, kurang lebih setengah tahun di UMS, masuk di situ jadi anggota Departemen SDM di situ. Kemudian di tahun kedua 2020 itu jadi kepala departemen kesejahteraan mahasiswa, yang terakhir jadi gubernur, jadi ketua BEM fakultas. Oke, mantap sekali ya jawabannya dari Kak Irfan. Oke, mungkin lanjutnya Kak ya. Gimana sih Kak Irfan dalam menerima kata-kata head
speech itu dari orang lain atau netizen Iya. di luar sana, boleh diceritakan atau spill dikit lah, Iya. boleh lah ya. Boleh. Banyak Banyak juga ya. banget nih. Jadi kurang lebih ketika pertama kali menjabat dulu kan masih dalam apa ya, kondisi Covid, kemudian masih banyak panik-paniknya, kita masih protes kuliah bayar yang gede kayak gitu, tapi cuma menatap layar Iya, ya. Nah, menatap itu. tidak layar merasakan aja. fasilitasnya Nah, gitu ya. Fasilitasnya nggak jelas, Nggak ini jelas. kemana kebijakannya, kemudian Betul. kok malah lahir akun-akun ini yang sebenarnya kan itu kondisinya kan menyedihkan ya, Betul. Iya. capek dan menyedihkan semuanya, perekonomian nggak jelas, banyak yang di PHK dan lain-lain. Kok mereka malah lahir. Kemudian kalau saya pribadi dulu itu memang formulasi yang bukan formulasi ya, diri saya pribadi itu nge-treatment diri saya buat yang pertama jangan reaksioner dulu ketika ada hate speech yang datang ke kita, entah itu secara langsung maupun tidak langsung ya. Kemudian yang kedua itu sadar aja sih, sadar kalau apa ya, ketika saya sudah menjabat saya harus melakukan hal ini, amanah ini harus saya jaga, harus saya perbaiki nama BEM FKI, harus saya perbaiki nama-nama orang-orang yang sebelumnya mungkin ditreat jelek sama ini, sama Oke. DPN ini. Makanya ya udahlah, apa yang harus saya lakukan, yang mengganggu yang di luar kontrol saya saya biarin, Saya Oke. lupakan aja ya, ya. lupakan aja pokoknya. Nggak terlalu Kita dipikir. fokus sama jalan yang itu aja Jangan ya. pusing. Ya memang awalnya tetap ada kagetnya, Ya. kemudian sedih sih. Kalau Sedih. down sih enggak Iya. sih. Enggak. Lebih kayak Karena juga ada teman-teman yang selalu mendukung ya Mas ya. bener, Dan juga nggak kerja sendirian yang gitu. kerja sendirian. Nah, kemudian pasti kan menimbulkan trauma gitu ya, menimbulkan kaget, shock gitu. Nah, trauma yang diterima sama Kak Irfan tuh kayak gimana? Contohnya. Kalau saya sih enggak sampai trauma ya, enggak sampai trauma. Karena Kak Irfan tuh kuat. Gitu. Betul, cowok kuat dan perkasa gitu ya. Perkasa. Sebenarnya Betul. lebih ke cuek sih. Cuek. Cuek enggak peduli. Cuman aku yang kasihan dan sedih itu teman-temanku. Oh, Ada oke. juga teman-teman Ada yang kena ketua imbasnya. ketua ormawa dan teman-temanku, terutama teman-teman yang dia tahu kenal aku banget Ya. dan dia lihat di medsos kok Irfan Oh. diginiin. Nah, itu. Mereka sedih bukan dalam artian mereka pengen bales gitu, enggak. Kesel gitu. Kesel kayak kok kamu diginiin kenapa, Iya. sampai ngecece-cecein aku semua kan, sampai ketua ormawa beberapa juga ada yang down gitu, Mas ini gimana, Mas aku pedih, Mas aku ini, sampai ada anggota BEM yang waktu itu bukan anggota BEM sih, calon yang calon. minta lobby. Mereka terlalu takut, Oh, bilang oke. kalau aku nanti takutnya kalau aku diposting gimana ya. Aduh, Iya sih. itu sih yang sedih, sampai itu yang bikin aku overthinking, akhirnya bikin treatment lah gimana caranya. Setidaknya aku dulu jangan takut dulu. Mencoba dulu ya. Aku pribadi kan dilihat banyak orang nih, Ya. anggota-anggotaku, teman-teman ormawa FKI semuanya ngelihat kepala yang atas tuh, Betul. siapa gubernurnya. Yang pasti mereka bakal ngerasa kalau ketuanya aja masih berani-berani aja sih, masih show up aja, harusnya mereka juga gitu ya. Iya. Jadi ketika pemimpinnya tuh takut ya otomatis yang di bawahnya akan takut. Iya. Betul. Dan kalau pemimpinnya udah berani, semua juga ikut berani Mas ya. Ya. Bersatu gitu ya. Ya asalkan kalau aku dulu pegangannya ketika aku udah ngerasa itu bener dan linier, ketika udah nggak bersimpangan dengan agama ya aku lakukan, tak terabas gitu. Ya, yang penting di jalan yang lurus. Betul. Siap. Tapi ada gak sih Mas, hate speech itu berkedok pemikiran kritis? Ya, mungkin kayak sok-sokan hate speech tapi ada kedok di balik itu, ada udang di balik bakwan gitu ya mungkin. Sebetulnya itu perlu bukan konsensus sih, apa ya istilahnya, harus ada tindak lanjut follow up setelah itu. Nah, Artinya jelas. gini, ketika ada orang hate speech, kalau dikatakan berkedok kritis, kita harus follow up orang itu, dia mau menyampaikan apa sih gitu di balik hate speech-nya. Kalau memang mereka cuma pengen misuhi atau pengen istilahnya jelek-jelekin tok, setelah di follow up apa yang bikin kamu sampaikan ternyata kosong, ya berarti ya gitu, cuman nggak ada kedok apa-apa. Betul. Memang mereka tujuannya buat ngejelek jelek-jelekin, ikut-ikut mungkin ya. ikut-ikut. Kalau memang mereka kritis, biasanya kalau yang saya perhatikan di DPN WMS sih, kalau DPN FKI nggak terlalu sih menurutku, masih aman lah. Oke, siap. DPN WMS itu memang aku tahu orangnya, bukan tahu orangnya, tahu orang yang pegang itu memang orang yang kritis. Oh. Dia bisa memainkan isu yang ada itu diolah sama dia, dan Diolah. dia bisa naik turunin Itu suhu. suhunya. Di suhu apa ya Mas mereka ya? tuh bisa memainkan orang-orang di situ Orang-orang gitu loh. itu. Jadi paham. tak rasa pinter cuman pinternya dilakukan buat yang salah. Benar, nah itu. Mereka pinter kritis, cuman pakainya dia enggak gitu. Tapi aku tahu mereka kritis. Kritis. Kalau ditanya mesti ada argumennya. Pasti ada Iya, argumen yang mereka bangun, cuman caranya aja yang sangat seru. Semoga nggak ada lah orang-orang seperti itu ya Mas ya, karena Pasti juga ada kita sih, pasti ada. bekerja itu juga sesuai visi dan misi gitu loh Mas. Dan juga kebaikan lah. Iya.
Oke. Nah, dampaknya sendiri yang ditimbulkan dari hate speech tuh kayak gimana? Wah, tadi trauma udah sih. Apalagi ya Banyak sih kira-kira. kayaknya sih. Aku nggak tahu ya, aku belum tanya ke teman-temanku, belum tanya ke ketemu orma yang Belum survei. belum survei, belum. Yang istilahnya aku cuma healing mereka aja biar apa ya, mereka sembuh itu aja sih. Nggak tahu. Aku nggak pernah nanyain kamu sampai kemana, sampai overthinking. Apa yang jelas pasti mereka overthinking sih. Nah, Iya. Overthinking entah malam nggak bisa tidur atau gimana, pasti mereka mikirin terus. Kalau itu mikirin terus. Yang jelas kalau di tataran ormawa yang punya kebijakan, mereka akan takut mengambil langkah. Nah, itu ya, Mas. Ya itu mereka akan takut. Jadi kayak rasa nanti kok kalau diposting gimana ya? Iya. Nanti kalau aku kebijakanku salah gimana ya? Betul. Padahal mereka belum nyoba tuh. Iya. Nah, itu. Itu sih impactnya yang paling kerasa kalau di tataran ormawa. Ya mereka kebijakannya takut melangkah sih. Takut melangkah karena itu ya Mas ya. Padahal belum tahu kalau langkahnya itu benar atau salah. Nah, itu Kalau kan kita nggak pernah tahu kalau nggak mencoba. benar, Iya, tapi kan betul. jalan manusia ada salahnya juga ya Mas ya. Kalau saya pribadi sih dulu kalau soal nyoba ya atau tadi yang saya sampaikan, saya itu orangnya nekat sebenarnya. Nekat. Jadi gubernur BEM itu nekat sebenarnya. Nekat. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh pokoknya aneh. PMKI. Cuman nekatnya itu terstruktur dan terukur. Nah, Itu itu yang harus Oke. enggak yang cuma harus modal nekat Hmm, doang iya. ya Mas ya. Jadi disiapin juga visi misi, grand design. Grand design itu pun nggak sombong sih maksudnya baru Enggak apa-apa. tahun sebelumnya Oke. tuh nggak pernah ada grand design. Oh. Jadi mereka cuma bekalnya visi misi, Ah. bidang yang sudah ada itu cuma diterusin gitu aja. Jadi nggak ada perbaikan apa. Berarti bisa dikatakan pelopor ya Mas ya. Pelopor. pelopor grand design gitu. Nah, lihat di FEB UGM terus di UI gitu ada grand design ya sudah tiru aja lah Ya. biar lebih terukur sih. Oke, mantap ya. Dari jawaban Kak Irwan tuh tadi udah banyak banget memberikan pencerahan ya buat Ya. kita semua bahwa hate speech itu emang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mungkin mempunyai kebencian tapi terkadang nggak mampu untuk menyampaikan argumennya Ya. atau cuma ikut-ikut teman juga bisa sih gitu. Ya, oke. Pertanyaan tadi cukup ya Mas, tapi kita akan melanjutkan pertanyaan yang sangat cepat dan lebih sensitif, Enggak dong. lebih mendalam Yes. gitu tentang kepribadian Mas Irfan tentunya. Oke, ini dijawab secepatnya. Ini boleh pakai alasan nggak? Atau Ya, Ya, harus betul. pakai alasan. Pakai dong, Harus karena pakai alasan. semua itu harus pakai alasan. Oke, Ya. siap. Kenapa bisa pilih itu? Oke. Yang pertama, ya Oke. kita harus kasih alunan lagu. Ya. Oke. Konseptor atau eksekutor? Langsung. Konseptor. Konseptor kenapa? Kenapa? Ya karena terakhir konseptor. Oh. Eksekutor ketika masih jadi BEM pertama. Oh, Sama kayak anatomi tubuh teman-teman. mm-mm. Ketua itu selalu jadi konseptor. Konseptor pemikir, Oke, iya. otak ya Mas ya. Eksekutornya anak-anak. Oke, siap. Yang kedua, olahraga atau musik? Wah, Susah sih ini. tapi tampaknya kayaknya orang musik banget ya. Iya. Bisa gitar, bisa nyanyi. Bisa sih karena Aduh. musik itu juga batin. Batin. Kalau olahraga itu fisik. Fisik. Iya. Nah, pilih mana nih? Mungkin kalau sekarang karena aku sudah nggak ada kerjaan Ah, dan lebih sering goler-goleran, aku olahraga aja. Loh. Kirain reban. Kesehatan. Oke, kesehatan. Olahraga ya Mas ya. Oke, berarti Apa tuh musik. olahraga yang sering dilakuin Ya. akhir-akhir ini? Wes, jogging. Gue. Oh, cocok ya. Oh, ya. Sekarang futsal tuh karena timnya udah pada bubar Ah. semua. Nanti ajakin kita ya Mas ya. Siap. Lima kom futsal ya. Oh, siap. Cocok nih. Imakom tolong ya. Ajakin futsal. Nanti kita ikut sama Pak Mas Irfan. Lanjut ya. Futsal atau gowes? Nah, ini berat ini. Susah. Gue saja. Gowes aja. Kalau udah nggak punya tim ya. Kenapa Mas? Ya karena timnya dulu yang benar-benar clear permainan tuh waktu SMA. Oh, SMA itu benar-benar dapat chemistry-nya. Hmm. Kalau futsal di kuliah ini ya chemistry-nya dapat cuman gak bertahan lama Nggak sih. bertahan. Pandemi juga. Terus Terus terang. tempat-tempat futsal pada tutup semua ya udah. Ya udah, mending gowes aja Mas. Gue saja kan bisa sendiri. Betul, dulu ya juga pas rame-ramenya gowes tuh beli sepeda baru sampai ada yang jual mahal Iya, gitu. iya. Aduh. Boomingnya ya. Nah, Sampai- biasanya kalau gue tuh kayak setiap hari atau gimana atau gitu. weekend. Kalau dulu sih setiap hari Minggu ya. Oh, setiap hari Minggu. Sekarang tidak. Tidak, tidak pernah. Meskipun Car Free Day udah dibuka ya. Sekarang lebih jogging sih, lebih enggak. Biasanya jogging di mana, Mas? Biasanya di Manahan. Oh, mana? Pemanahan. Kadang juga di rumah. Oke, nanti info-info gitu Iya. ya. Kita gas Yoi. sat-set gitu. Oke. Lanjut. Order makanan online atau langsung beli sendiri? Langsung beli. Woi, kenapa tuh? Apa ya? Lebih kerasa Enak Hemat ya? ongkir. bukan sih. Oh, bukan. Ngerasa kayak ini yang kita inginkan gitu loh. Kadang tuh kan yang di HP sama yang datang beda. Iya, beda, Benar. beda. Masa ya yang ayamnya merah datanya hitam kan? Kan ya kan. Kurang tepat. Betul. Kalau enggak ya udah sampai tuh udah dingin gitu, Mas. Udah dingin atau enggak sesuai ekspektasi. Lebih enak langsung makan di dine in ya, Mas ya. Ya. Dine in. Oke. Nah, ini menyangkut sosmed, pilih Twitter atau Instagram?
Waduh, Instagram. jelas Kenapa? ya, kayaknya udah terlihat ya. Itu apa ya? Dua platform itu udah beda fungsi semua sih. Oh, Instagram itu kan buat flexing. wis, flexing. apa nih? Buat flexing. Lebih tepatnya Oke. menampakkan hal yang baik. Baik, Oh, iya. benar. Twitter itu kan buat curhat. Nge-tweet. Tweet gitu ya. Apalagi kan Twitter sekarang udah dibeli sama Elon Musk. Dia lebih terbuka lagi, nggak terbatas. Cuman ya memang kalau ada apa ya sifatnya yang kayak tadi hate speech ya siap-siap aja publik yang ngasih hukuman. Iya. Kalau Instagram lebih. Kirain tadi jawab Instagram gara-gara alasannya gini, karena Twitter orangnya tuh omongannya pedes-pedes gitu. Pedes-pedes. Kirain mau ngomong gitu. Tapi kalau kalian tahu aku juga bisa pedes. Oh, bisa. Cuman tak tahan aja enggak. Oke, bagus. Kayaknya enggak terlalu enggak ada manfaatnya ya udah enggak usah. Gitu sih. Oke, next, kopi atau teh? Bah, anak senja nih kayaknya. Kopi nih. Sebenarnya enggak keduanya ya. Tiga keduanya. Mereka Tapi harus pilih dong. lebih suka air putih sih. Aduh, Putih. jadi Tapi kita kalau suruh milih ya teh aja sih. Teh. teh aja karena lebih aman ya di lambung. Kayaknya lebih aman sih. Oh, oke, nggak apa-apa. Tadi minuman, sekarang makanan ya. Oke. Ini kita nggak promosi, nggak mau disponsor juga. Ya sponsor boleh tapi nggak ada ya. McD atau KFC? KFC. Aduh, kenapa tuh? Karena Udah pernah KFC aja sih. Ada. McD belum pernah nyoba. belum pernah serius. Belum pernah nyoba ya. Ya lebih sering KFC. Apa nih, Habis bisa diajak dong gitu. Mm-mm. Mereka kan habis dapat job Oh, gitu aduh. loh. Jadi boleh lah diajak. Ya, siap. Pokoknya nanti gas aja lah. Mumpung ini malam minggu juga ya kan? Ya Mas ya. Ya. Oke, Oke. lanjut. Game mobile atau game PC? Game mobile. Lebih simpel. Iya. Apa Bukan sih, PC itu lebih menurut saya PC itu fungsinya buat kerja sih. Lebih buat kerja menurut saya ya. Kalau HP masih bisa lah buat sambi-sambinan. Betul. Ya. Intinya lebih apa ya Mas ya? Praktis gitu ya. Lebih Iya. praktis. Dan multifungsi. Ya. Multifungsi. Siap. Oke. Ini game, nama game ya Mas ya. Oke, boleh. Pilih Mobile Legend Bang Bang atau PUBG. Wah, ini Mobile Legends sih. Mobile Legend. Mobile Legend. Oh, kenapa nih? Iya, apa ya lihat. Pernah nyoba PUBG dan kayaknya sih soal preferensi ya. Ya. Karena teman-temanku nggak pada main PUBG. Oh. Mungkin itu sih karena aku jadi tak uninstall lagi. Jadi MLBB banyak temennya jadi MLBB. Terus install ML. Udah, kalau boleh tahu udah rank berapa Mas? Kayaknya jelek sih, cuma sering main Brawl itu. Apa ya? Grandmaster kayaknya. Grandmaster. Iya, kayaknya Grandmaster deh. Apa udah tinggi kok itu. Aku aja lah masih legend. Lebih tinggi dong. Nah, ya. mungkin komuners di rumah nih yang mau main bareng Betul. sama Kak Irfan bisa komen Cocok. di bawah. Langsung aja, Langsung- mabar ya. Iya, boleh tuh. Langsung cantumin aja nanti akunnya. Nah, next, pilih Dota atau Valorant? Tembak-tembakan nih mesti. Suka nembak nih. Keduanya sih nggak pernah dimainin. Oh, belum pernah. Belum pernah main semuanya, cuman baru apa ya lihat teman main kayaknya lebih menyenangkan Valorant kayaknya ya. Ya karena belum pernah ngerasain langsung. Betul. Kok bisa tertarik? Maksudnya kayaknya lebih enak tuh. Secara visual aja sih. Oh, Visual gitu. sama lihat temanku kayak Asik gitu Seru ya. gitu ya. Asik, tapi pas nyoba agak kagok. Aku juga pernah soalnya. Oh, kamu Kagak. pernah? Oh, jelas pernah No, dong. kamu gamers banget ya kayaknya. Iya, gamers. Tapi kita tanya ke Kak Irfan aja. Oh, iya. Saya host. Oke Kak. Tadi kita udah nih buat pertanyaan cepat dan serta alasannya. ya. Kita langsung beralih mungkin ke motivasi. Bagaimana cara orang itu bisa berani untuk mencegah dan menegur orang yang ngasih hate speech itu. Oke, motivasinya sebenarnya Cara. ini juga dikembalikan ke orangnya sih. Dalam artian orangnya itu yang menerima hate speech ya. Karena kita nggak pernah tahu kalau orang Jawa bilang itu hatinya cilik. Hatinya cilik itu nyalinya kecil. Betul. Ada orang yang nyalinya memang besar. Dalam artian mereka bodo amat mungkin atau mungkin siap untuk menangkis itu. Ada yang nggak kuat langsung nangis ketika langsung di SP. Misal nih mbaknya tak bilang, oh kamu jelek. Misal ya mbak ya. Itu langsung down, langsung besok paginya langsung cukur rambut. Cukur rambut. Botak nanti kalau Kalau nggak healing terus Ya. ya. Tapi hilang ya. Itu satu. Kemudian tadi ya yang treatment ini khusus buat aku ya, treatmentnya itu memang awal pribadi orangnya nggak ngambil pusing dulu, jangan reaksioner. Jangan reaksioner ketika ada suatu hate speech. Jangan cepat-cepat HP-nya itu diketik, langsung jangan cepat-cepat dibales. Nah, Betul. tahan dulu, kalem. Kalem dulu. Kalau ajaran Islam itu kan kalau kamu emosi duduk, kalau bisa duduk. Kemudian kalau nggak bisa wudhu atau apapun. Intinya kasih jarak ketika ada tweet, misal tak reply storymu ya. Nah, gimana? Kamu mirip monyet nih. Misal contoh itu kan hate speech sekali kan ya. Iya sih. Itu kan jadi tahan dulu, kalem dulu, jangan langsung dibalesi, jangan cepet-cepet, biar kepalanya tuh longgar dulu gitu sih.
Oke Kak Irfan, jadi kita udah di penghujung podcast with Himakom UMS ya, Ya. 30 minutes with Himakom UMS. Jadi kasih para commoners closing statement dari Kak Irfan tentang head Head speech-nya speech ini. gitu. Oke, kasih closing statement ya buat teman-teman commoners dan kawan-kawan yang mendengarkan nanti. Saya tuh pernah dengar satu ucapan, kalau tidak salah emang dari Deddy Corbuzier ya. Sebenarnya algoritma media sosial itu mirip seperti algoritma di kehidupan nyata. Kalau mereka itu memang perlawanan kita tuh memang hal yang buruk dilawan dengan hal yang baik. Jadi ketika teman-teman sifatnya hate speech itu kan buruk ya. Media sosial akan terus-terusan diisi oleh orang-orang buruk ketika orang-orang baik tidak mau berbicara. Betul. Nah, pesan gue ke teman-teman ketika ada hate speech silakan dilawan. Lawanlah dengan cara yang baik dan juga bukan hate speech ya. Cara yang baik dengan tujuan yang baik pula. Betul. Dinetralisir. Setidaknya biar imbang lah di kehidupan nyata kan tidak terakomodir hal tersebut. Di media sosial terakomodir dan ketika ada hate speech hal yang buruk silakan diisi dengan hal yang baik. Betul. Contohnya ya kalau perangnya itu bisa perang konten. Ketika ada konten-konten busuk, konten-konten sampah, konten-konten yang sifatnya humiliate orang nggak jelas, ya kita bikinlah konten-konten yang bagus ya. Contohnya ini Iya, jelas podcast yang bagus membawa banget. keberkahan dan kebaikan juga ya Mas ya. membawa pencerdasan buat orang banyak, Betul. terus Pencerahan. meluruskan, klarifikasi banyak, pokoknya banyak hal yang sifatnya baik. Betul. Itu sih jadi pesanku ketika ada yang bersifat buruk di media sosial, kalau teman-teman merasa itu perlu dan merasa sangat sayang sekali dengan orang terdekat, silakan dilawan. Betul. Caranya ya tadi ya dengan speech-nya yang good speech. Good Ya, speech, good speech. benar sekali. Bukan Karena hate ada speech. good ya. Ya, good speech silakan dilakukan dengan itu sih. Dan mungkin jangan lelah untuk berbuat kebaikan. Jangan betul. lupa perbaikan. Ya. Oke, waduh, udah agak sedih nih karena Ya. kita berpisah lagi dengan Kak Irfan dan juga commoners juga ya. Tapi overall terima kasih kepada Kak Irfan yang udah bersedia untuk menjadi guest star untuk episode ketiga kita season ini. Betul. Terima kasih juga untuk commoners yang sudah dengerin podcast kita mulai dari episode pertama sampai episode ketiga ini. Kita Andin dan Hanif, selaku host dan mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf nih apabila di episode kali ini kita masih kurang dalam menyajikan podcast untuk commoners. tapi tetap nantikan nih, stay tune terus para commoners untuk dengerin kita di podcast 30 Minutes with Himakom UMS di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa stay tune terus di media sosial kita di Instagram di @himakom_UMS, Twitter kita di @himakom_UMS, TikTok kita di @himakom_UMS. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast ini di YouTube Himakom UMS dan di Spotify 30 Minute with Himakom UMS. Nah, untuk commoners juga jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan meskipun pemerintah nih udah boleh membuka masker di tempat terbuka. Betul. Dan aku ada pantun nih. Kan tadi pembukaan udah ada pantun. Ya. Nah, sekarang closingan juga ada pantun dong. Harus komplit ya. Jelas. Walau berat ngeboncengin tapi tetap digoes. Cakep. Jangan lupa dengerin 30 Minute with Himakom UMS. UMS. Dadah commoners.